Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Tahun 2020 merupakan mimpi buruk bagi banyak orang, tapi tidak bagi raksasa teknologi di Amerika Serikat. Terbukti, saham-saham teknologi justru mencatatkan performa terbaiknya di era pandemi. Siapa saja yang cuan gila-gilaan? Selengkapnya dalam Berkah Pandemi di Saham Teknologi. Kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan melihat indeks Nasdaq yang menjadi indeks dengan saham teknologi terbanyak di Amerika Serikat. Investor menyadari perubahan besar dalam pergerakan bursa. Virus corona mengambil alih dan menjadi katalis terbesar yang mempengaruhi banyak keputusan beli atau jual di pasar global. Tapi Nasdaq malah ketiban untung. Kita lihat di awal 2020 Nasdaq dibuka di harga 9.092,19 dan memang sempat turun hingga 6.860,67. Tapi kemudian kembali naik bahkan sempat menyentuh titik tertinggi di 12.899,42 dan di akhir tahun ditutup tidak jauh dari titik tertinggi yaitu di 12.888,28. Artinya kalau dilihat sepanjang tahun ini Nasdaq mengalami peningkatan hingga 43,64%. Dan kenaikan ini bukan kenaikan biasa karena kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini bisa kita lihat di sini, angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2009 yang tercatat waktu itu 43,89%. Dibandingkan dengan bursa utama Wall Street lainnya, kenaikan Nasdaq paling mempesona. S&P 500 hanya 16,3%, sedangkan Dow Jones 7,2%. Tentu penyebabnya adalah karena sektor teknologi dan consumer di indeks Nasdaq yang melonjak tinggi dibanding sektor energi di indeks S&P 500 yang justru ambruk karena COVID-19. Lalu saham-saham apa saja yang membuat Nasdaq menjadi bursa Amerika Serikat paling cuan di 2020? Ada 7 saham teknologi dengan valuasi tertinggi di 2020 kemarin yang mencatatkan nilai kapitalisasi mencapai 3,4 triliun dolar AS. Siapa saja? Kita cek slide berikutnya. Pertama kita akan lihat performa raksasa teknologi Apple dan Microsoft sepanjang tahun 2020. Apple menjadi saham yang mengalami kenaikan kapitalisasi terbesar di antara 7 saham ini. Secara valuasi, Apple melonjak hingga 1 triliun dolar Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2020 sahamnya terapresiasi hingga 80,87%. Di bulan November lonjakan saham Apple mencapai 25%. Salah satu katalis terbesar selain virus COVID-19 adalah optimisme Apple untuk membangun mobil listrik otomatis di tahun 2024. Sentimen ini sukses mengobarkan semangat para investor AAPL hingga penutupan tahun 2020. Berikutnya adalah saham Microsoft atau MSFT yang sepanjang tahun melonjak hingga 41,09%. Microsoft menjadi saham kedua yang mengalami kenaikan valuasi terbesar setelah Apple. Selama ini Microsoft dikenal sebagai penyedia software hingga sistem operasi Windows. Kini Microsoft fokus pada bisnis data center. Pasca sukses memindahkan data centernya ke awan alias cloud, penjualan Microsoft meningkat tajam hingga 48% di bulan September. Meskipun masih kecil kalau dibandingkan dengan rival terbesarnya di sektor bisnis cloud yaitu Amazon Web Services, tapi pertumbuhan bisnis cloud Microsoft ini melesat tajam. Produk Office 365 Microsoft juga memiliki pesona yang tajam karena selain merupakan gabungan dari Word, Excel, dan PowerPoint versi cloud-nya, produk ini juga akan digabungkan dengan fitur video teleconference seperti Zoom. Jelas untuk pengguna setia Microsoft ini akan lebih memilih produk ini ya, belum lagi di lini bisnis hardware-nya. Sejak pemberlakuan work from home akibat lockdown selama pandemi, penjualan tablet dan laptop Microsoft juga melonjak tinggi karena kebutuhan alat kerja yang juga lebih banyak. Ini juga turut akhirnya mendongkrak optimisme investor untuk membeli saham Microsoft selama tahun 2020. Nah, kalau dilihat sejak kepemimpinan CEO Microsoft Satya Nadella di tahun 2014, saham MSFT ini sudah melonjak hingga 600%. Nah, selain Apple dan Microsoft masih ada 5 saham teknologi lainnya. Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya adalah saham Amazon. Sepanjang 2020 saham Amazon mengalami peningkatan hingga 76,26%. Jelas pasca adanya kebijakan jaga jarak, stay at home hingga lockdown, kebutuhan akan e-commerce ini jadi meningkat pesat ya. Kebutuhan dasar manusia yang tetap harus dipenuhi ini jelas menjadi keuntungan besar untuk perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan layanan tersebut. Dan Amazon memiliki semua kriteria tersebut. Nah, secara pendapatan bersih, selama pandemi Amazon meningkat hingga 3 kali lipat mencapai 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. Banyak orang yang memulai pembelian online pertamanya di Amazon akibat pandemi ini. Artinya, selain banyaknya pembeli setia Amazon, penjualan Amazon didukung juga dari banyaknya pembeli baru yang biasanya beli di toko konvensional dan sudah mulai beralih ke e-commerce. Nah, selain e-commerce, bisnis data center cloud Amazon juga mengeruk banyak cuan karena kebutuhan yang semakin besar selama pandemi. Kedua lini bisnis ini sukses meningkatkan kapitalisasi pasar Amazon hingga mencapai 7
miliar dolar Amerika Serikat. Lalu berikutnya induk Google yaitu Alphabet. Selama pandemi 2020 Alphabet melonjak hingga 30,81%. Nah, meskipun berkurangnya iklan di Google akibat pandemi, tapi mulai dari kuartal 3 2020 sudah terlihat peningkatan revenue hingga 14% secara year on year. Rebound di Google Ads juga terlihat jelas sejak semakin disadarinya kebutuhan untuk beriklan bagi perusahaan di dunia maya selama era pandemi ini. YouTube memberikan performa terbaik di iklan, dan di sisi lain bisnis cloud juga membuahkan hasil yang impresif. Harus diakui selama era pandemi ini orang lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya untuk browsing atau mungkin nonton konser di YouTube hingga bermain game online. Jadi tentu ini akan menciptakan optimisme yang lebih tinggi lagi dari para investor di Alphabet. Nah, selain ini juga masih ada 3 saham teknologi lainnya. Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya, saham Facebook yang mengalami kenaikan hingga 33,05% selama pandemi. Duopoli Facebook Ads jelas mengambil peranan penting dalam peningkatan tersebut ya. Nah, saham Facebook melonjak hingga lebih dari 33% ini adalah berkah akibat lockdown. Di mana ini data menunjukkan bahwa pengguna Facebook meningkat seiring dengan banyaknya pengguna yang tidak bisa bertemu dengan teman dan keluarganya secara fisik. Dan sosial media menjadi salah satu alternatif untuk mengetahui kabar dari teman dan keluarga. Pengguna harian Facebook ini meningkat hingga 12% secara year on year, mendekati 1,8 miliar pengguna. Dan tidak hanya Facebook tapi juga aplikasi lain di bawah Facebook seperti Instagram, WhatsApp, dan Messenger ini juga meningkat hingga 14% hingga 3,2 miliar pengguna. Nah, peningkatan ini diikuti juga dengan peningkatan pendapatan bersih hingga 22%, mencapai lebih dari 21,5 miliar dolar AS. Lalu berikutnya Tesla. Ini Tesla mengeruk kenaikan tertinggi dari seluruh saham teknologi hingga 742,56%. 2020 memang adalah tahun keemasan bagi Tesla. Sejak dibuka di 2 Januari 2020 di harga $84,9, tentunya setelah disesuaikan dengan stock split ya. Nah, lalu saham Tesla ini ditutup di kisaran $700 Amerika Serikat di akhir tahun. Tentunya selain karena produk mobil listrik, perkembangan baterai mobil listrik ini yang membuat investor semakin optimis dengan saham perusahaan Elon Musk ini. Dan Tesla dinilai sebagai pelopor mobil listrik yang terdepan di dunia, dan di beberapa tahun ke depan juga bisa membuahkan permintaan yang semakin tinggi seiring dengan kemajuan teknologi baterai yang terus berkembang. Nah, terakhir ini adalah Nvidia. Nvidia yang mengeruk hingga 121,84%. Nvidia ini berkembang pesat di tengah kebutuhan industri gaming pada era pandemi. Dengan peningkatan lebih dari 121% ini untuk harga sahamnya. Nvidia memberikan optimisme bagi investor di kuartal ketiga pendapatan yang naik hingga 57% year on year. Data senternya saja mencatatkan pertumbuhan hingga 162% untuk periode yang sama. Tapi harus diingat bahwa industri chips ini memang sangat kompetitif di tengah pertumbuhan yang sangat pesat. Meskipun para analis masih memprediksi peningkatan lanjutan untuk Nvidia di 2021 ini. Memang performa yang luar biasa sekali untuk saham-saham teknologi. Lalu bagaimana di tahun 2021 ini? Apakah saham teknologi masih akan bersinar setelah ditemukannya vaksin? Yang pasti belum jelas kapan pandemi ini akan benar-benar usai, dan sesudahnya berapa banyak yang memutuskan untuk tetap beraktivitas dari rumah. Ini juga masih akan mempengaruhi pergerakan saham-saham teknologi.